penyertaan modal dari pemerintah daerah kan Ini PDAM itu sendiri konteksnya ada 7 kecamatan yang langganan itu diantaranya adalah Tegawaru, Pangkalan, kemudian Ciaspel, dari ada apa tadi saya bilang 4K, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Nah, ini di keterjangkauannya ini saat ini tarif kita Saya termurah pikir se-Jawa Barat. keterjangkauannya itu terjangkau jaringan tadi itu. Wah, terjangkau dari segi pembayaran. kemampuan. Ya, tetapi karena Karawang ini perkotaan, rata-rata penggunaan kadang-kadang di atas 10. Kalau minimum kan 10 ya. Ya. Nah, kemudian MBR kita itu termasuk MBR perkotaan. Kalau di tempat lain, MBR itu biasanya bulan-bulan pertama itu hanya 10, 11 gitu. Kalau di Karawang beda, kadang-kadang udah 17, 20 gitu. Artinya apa? Ekonomi di sini menggeliat kok. Iya. Tetap menggeliat, dan itu sebenarnya tidak mahal karena batas dari pemerintah itu untuk penggunaan air rekening itu maksimal 4% dari UMR. Kita masih di bawah 2%. Oh, gitu. Artinya masih sangat layak. Tetapi seperti tekad kita berikan servis terbaik itu termasuk 4K tadi, termasuk keterjangkauan, kita sedang evaluasi apakah kita perlu naik atau tidak. Iya. Ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata seluruh PDAM di Jawa Barat memang kita terendah, tetapi alhamdulillah tahun ini kita masih laba meskipun semakin tipis laba itu. Yang kedua, ya walaupun murah tapi masih ada keuntungan. ya, yang kedua, FCR kita itu sekarang sudah minus. FCR ini adalah full cost recovery, artinya seluruh biaya itu masih bisa dibiayain dari hasil usaha kita. Oh, gitu ya. Nah, itu minus itu karena ada peraturan baru bahwa berdasarkan kehilangan air real. Kalau dulu berdasarkan kehilangan air standar 20%. Sedangkan kehilangan air real kita masih di atas 26%. Kita sedang perbaiki. Itu dari apa itu Pak? Dari kebocoran atau dari kebocoran penggunaan di rumah? Enggak, biasanya yang paling banyak dari kebocoran pipa, dari penggunaan di rumah, atau kadang-kadang dari sudah namanya PDAM, pakai kerannya yang 10 ribuan atau yang di bawah 10 ribuan, 10.003 itu ya janganlah. Pakailah yang standar supaya tidak netes. Oke. Gitu. Oke Pak, tadi bicara soal laba ya. Artinya kan walaupun dengan harga murah ternyata masih menghasilkan laba walaupun tipis, kata Bapak tadi sebutkan. Nah, dengan adanya laba ini PDAM itu masih membutuhkan nggak sih Pak penyertaan modal dari pemerintah daerah? Kan PDAM itu sendiri BUMD ya, milik daerah. Ya, masih dibutuhkan nggak itu penyertaan modal dari pemerintah daerah? Kalau kita baca dari perdanya, wajib. Itu perda penyertaan modalnya pun ada. Harus ada ya? Ada. Kenapa? Yang namanya PDAM ini adalah anak kandung Pemda. Ya. Cuma statusnya adalah kekayaan Pemda yang dipisahkan. Jadi bukan OPD, tapi tugasnya jelas. Jadi saya tegaskan, tugas pelayanan air minum ini adalah tugas pemerintah daerah. Sebagai pelaksananya, sebagai operatornya adalah PDAM. Ya, kalau tadi ada FCR-nya sudah minus, kita akan evaluasi. Dan kami tidak ujuk-ujuk langsung menaikkan, enggak. Nanti ada tahapannya. Misalnya survei kepuasan pelanggan. Sudah ada, alhamdulillah survei kepuasan pelanggan kita sudah di atas 80%. Yang kedua, adil tidak struktur tarif kita. Ya, antara hotel dengan masyarakat biasa ya, gitu. Jadi ada niaga, non niaga, ada industri, ada sosial. Selama pandemi bahkan sosial kita gratiskan 50% sama 25%. Sosial umum sama sosial khusus gitu. Tapi yang saya maksud apakah adil atau tidak itu misalnya begini. Rumah BTN sudah 10 tahun, dulu tipe 36. 10 tahun sudah berkembang menjadi tipe 90 karena renovasi itu. Iya, itu tarifnya masih sama. Bagi yang nempatin mungkin adil, tapi bagi kami tidak adil. Tidak adil gitu loh. Nah, itu masa nanti yang tipe 36 dengan yang tipe real estate yang 120 ke atas sama 2.727 per 2.700. Artinya kan dibutuhkan evaluasi di lapangan. Iya.
mungkin ke arah depan kita akan bikin tarif yang adil. Misalnya rumah tangga itu kita bagi menjadi 1, 2, 3. Iya. Kalau sekarang itu sama, rumah tangga atau non niaga. Padahal ada di dalamnya ada yang sejahtera, ada yang Iya. prasejahtera. Ada yang MBR, ada yang prasejahtera, ada yang sejahtera, ada yang elit. Nah, saat ini sama. Ya biar adil ya beda lah. Iya. Misalnya mobil antara Agya, Avanza, kemudian Corolla, kemudian Alphard. Ini kan juga beda. Kapan itu Pak klasifikasi harga itu akan diperhatikan? Sedang kita usulkan karena apa? Saya informasikan 8 tahun tarif sudah tidak naik. Di ketentuan minimal 2 tahun sekali. Nah, alhamdulillah sekarang ada Permendagri 20 2020 itu nanti untuk evaluasi setiap tahun oleh bupati. Jadi nanti akan diumumkan seperti UMR. UMR itu tiap tahun ada kenaikan atau sama atau berapa, dan nanti ada dari gubernur dulu, dari gubernur baru dari bupati baru diumumkan. Ada rencana Pak untuk mengusulkan kenaikan tarif? Bukan, kalau saya bukan kenaikan tapi penyesuaian. Penyesuaian ya. Satu. Ya. Yang kedua, sekaligus kita juga pemutakhiran data. Ya. Bagaimana pemutakhiran data seperti sensus itu? Yang tadi saya bilang rumahnya si A udah 20 tahun, dulu waktu pelanggan PDAM pertama kali kategori A, kategori rumah tangga. Masa sekarang R1 terus? Iya. Padahal sekarang udah 2 tingkat. AC-nya udah 3, udah nggak layak lagi sebagai R1 lagi. Mungkin sudah bisa R2 atau R3. Nah, itu adalah yang saya maksud sebagai tarif yang berkeadilan. Ya, jadi penyesuaian itu jangan diartikan sebagai pasti naik, dan belum tentu nanti yang paling bawah akan naik. Mungkin turun juga Pak ya. Kalau istilah sekarang itu tarif MBR ya. Di Permendagri 20 2020 itu ada klasifikasi khusus MBR. Tetapi yang saya tahu MBR kita adalah MBR perkotaan. Itu pun nanti ada evaluasi, dan saya jamin ini nanti berkeadilan. Jadi misalnya dari akses jalan, dari tipe listriknya, apakah 450, 900 atau 1300 atau 2200. Rasional itu Pak kalau dari listrik dari Iya. daya listrik. Pastilah kalau orang yang berpenghasilan banyak tidak mungkin menggunakan yang di bawah dayanya itu. Belum lagi nanti dari kondisi bangunan, permanen, semi permanen, atau leg gitu. Atau mungkin sebelum ada penyesuaian tarif itu dimulai dari klasifikasi harga itu dulu. Siap. Itu yang kita maksud dengan reklasifikasi pelanggan. Jadi tadinya hanya 1 pelanggan non niaga menjadi 3 misalnya, R1, R2, R3 gitu, atau NN1, NN2, NN3. Tapi saya lebih senang kata-kata rumah tangga gitu. Nah, yang industri saya kira kita sesuaikan aja. Memang kita adalah Karawang ini selain dikenal sebagai lumbung padi, lumbung pabrik, bagi saya lumbung pelanggan. Kenapa? Setiap belokan di sini ada perumahan kok. Ya. Maka ibarat berburu di kebun binatang, kalau nggak dapat kebangetan itu salahkan saya. Gitu. Makanya harus dapat. Kenapa saya ngotot nambah SR? Supaya perusahaan ini sehat, pendapatannya stabil, bisa bangun, ganti water meter, ganti perpipaan, ganti aksesoris, dan mensejahterakan pegawainya juga beserta masyarakat. Caranya gimana? Bayar PAD dong. PAD-nya berapa? 55%. Masih. Itu ada. Jadi dampaknya itu begitu. Saya terima kasih kalau dibilang sudah mewakafkan diri untuk Karawang. Saya sangat cinta Karawang. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi siap saya mewakafkan diri saya untuk Karawang. Pak, gini. Selama ini kan pelayanan PDAM itu hanya menyentuh kalangan rumah tangga ya Pak. Tadi Bapak katakan di Karawang itu banyak sekali industri dan pabrik-pabrik. Berapa persen sih Pak yang pabrik itu yang sudah menggunakan air PDAM? Apakah ada upaya nggak untuk semua pabrik harusnya pakai air PDAM? Ada. Jadi gini, memang ada pesan dari Bu Bupati waktu itu bahwa kami juga harus tidak hanya melayani sektor rumah tangga, tapi juga sektor niaga, UMKM maupun pabrik maupun industri. Alhamdulillah sejak kami masuk sekarang Bapak bisa lihat di sepanjang Galuh itu sekarang sudah pelanggan kita semua. Dari mana? Dari Sinarmas, itu Galuh Mas semua, dari Festif,
tekno maupun KCP semua sudah. Sampingnya dari BKK, abnormal sampai rumah sakit, Primaya semuanya sudah. Kemudian yang ke sana itu ada Lotte, ada Sumarekon, ada Galuh Mas, ada Grand Taruma, itu dengan APL-nya semuanya sudah jadi pelanggan kita. Termasuk strata titel. Ya, dari Centraland, Mahagoni, Urban Town, semua, termasuk rumah susun yang akan segera dibangun di dekat Kampung Budaya itu nanti akan dialirin dari sudah ada PDAM. komitmen mau menggunakan. Sudah, gitu. Jadi pelayanan kita untuk semua. Jadi semua warga insya Allah kita layani, sektor apapun. Dan sekarang mungkin sedang sulit-sulitnya perizinan SIPSDA, yaitu surat izin pengelolaan air bawah tanah. Rata-rata mereka sudah ke jalur yang benar, ke PDAM. Kalau ada di wilayah pelayanan kita, ya kita layani. Iya. Kalau kita nggak cukup, kita tambah debitnya. Kalau kita nggak cukup untuk bangunnya, kita ajak kerjasama. Itulah logika yang saya gunakan sehingga PDAM ini terus berkembang, maju. Gitu. Pak, untuk dari segi sosialnya sendiri Pak, di musim kemarau sekarang ini kan ada beberapa wilayah Karawang yang terutama Karawang Selatan. Selama ini saya tahu mereka itu sangat bergantung kepada pasokan dari PDAM. Ya, itu masih dilakukan Pak? Masih. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari layanan per kecamatan, dari 30 kecamatan ini hanya tinggal 3 atau 4 kecamatan yang belum dilayani, yaitu Tegalwaru, kemudian Tirtamulya, sama Teluk Jambe Barat. Teluk Jambe Barat insya Allah 2021 ini sudah masuk untuk KPBU Jatiluhur. Nah, kemudian Tegalwaru harusnya tahun ini dibangun IPA di Tegalwaru sana, di Cigentis. Tapi karena COVID, dananya ini dari DAK, dialihkan semuanya untuk COVID. Sehingga terpaksa mundur. Gitu. Pakis Jaya yang tahun lalu belum dilayani, sekarang sudah kita layanin dari Batu Jaya. Nah, untuk wilayah-wilayah yang masih mengalami kekeringan, ada 7 kecamatan yang langganan. Itu diantaranya adalah Tegalwaru, Pangkalan, kemudian Ciampel, dan ada 15 desa ya, kalau saya nggak salah. Itu kita selalu koordinasi PDAM, BPBD, kemudian camat, lurah, siapapun yang mengalami kekeringan kita akan kirim dengan air kita terdekat. Pak, Mas, kita masih bicara soal kekeringan nih. Ya. Pada saat ini kan musim kemarau. Ya. Tidak lama lagi, yakinlah masih banyak permintaan kebutuhan tentang air bersih. Nah, dari pelayanan ini Bapak siap nggak Pak? Ataukah dengan armada tangkinya memadai tidak untuk mengirim memasok air bersih itu ke wilayah-wilayah yang memang kekurangan? Pada prinsipnya kami siap untuk melayani baik kekeringan maupun non kekeringan. Kita sudah biasa berkolaborasi dengan BPBD, dengan camat, lurah yang mengalami kekeringan. Silahkan sampaikan. Cuma saran saya satu pintu, BPBD, karena ini kategorinya adalah bencana daerah, gitu. Kecuali kalau COVID kan beda, gitu. Itu. Yang kedua, kita juga mempunyai komitmen dengan CSR. Baik CSR yang BUMN, BUMD, ataupun siapapun yang ingin membantu, kadang-kadang bekerja sama dengan kami untuk ngirim ke lokasi-lokasi. Tolong ini pun juga didata. Kadang-kadang jangan sampai terkumpul pada satu daerah, sementara daerah lain tidak terlayani. Nah, ini. Nah, yang ketiga, kami menyarankan untuk CSR ini bukan hanya dalam bentuk dropping tangki, tetapi juga peralatan. Misalnya reservoir untuk kelas-kelas mini reservoir, kelas-kelas 1000 atau 2000 liter, itu ditaruh di masing-masing lokasi kekeringan. Kita tinggal ngirim ke titik-titik tersebut. Sekarang ini kadang-kadang data ngisi jerigen, ember, drum gitu, itu tidak efektif. Lama dan nanti untuk menjangkau daerah ini tidak merata. Ya, nah, tapi kalau ada CSR misalnya, maaf, bank tertentu akan bangun reservoir bak 1000 liter, 2000 liter, syukur-syukur sampai 5000 liter, itu kita jangan cepat distribusinya. Nah, gitu. Tapi saya juga minta kerjasamanya dengan pihak camat maupun lurah agar menyediakan tempatnya. Kadang-kadang sudah kita kasih reservoir,
tempatnya itu dipindah-pindah sehingga tahun pertama masih bagus, tahun kedua Udah pecah. rusak, iya. Itu minimal dikasih dudukan yang rata gitu, dikasih dudukan, tidak pindah-pindah, dipelihara oleh masyarakat baik kerannya, Iya. pipanya maupun juga akses pengisiannya. Nah itu aja saran kami. Sebenarnya kalau pengisiannya kita siap setiap saat. Harus permanen mungkin Pak ya itu ini. Sebaiknya Jadi, permanen atau semi permanen. Atau kadang-kadang juga kita ngisi di tandon-tandon air di masjid atau di musola, sekolah-sekolah, itu juga tolong dijaga gitu. Jadi kalau mengandalkan kepada wadah-wadah yang sementara, ember, gayung, galon, kemudian drum, itu hanya sesaat. Ya bisa sih kalau untuk darurat, tetapi kalau mau cepat ya itu tadi ada penampungan-penampungan yang dibuat oleh CSR. Ya. Pak, baiklah ini sesi terakhir ya. Kalau boleh tahu nih kami dari PWI Karawang TV ingin mengorek sedikit rumah tangga apa di dalam, boleh kalau katakanlah manajemen PDAM Tirta Tarum yang dulu ya sering di dalam pemberitaan banyak terbelit masalah. Nah, gimana sih kondisi sekarang? Itu juga kalau Bapak bersedia menerangkannya gitu. Tentang manajemen di dalam, apakah sudah sehat? Yang dulu disebut-sebut terlalu banyak masalah ini sampai jeratan-jeratan hukum itu. Gimana, Pak? Pertama, kunci sukses manajemen saat ini adalah kekompakan dari pimpinan. Saya udah bilang dengan seluruh pimpinan bahwa kalau mau kompak dari sekarang dan seterusnya, kalau tidak silahkan hilang dari awal. Yang kedua saya punya prinsip 5: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, berkualitas hingga tuntas. 5 As ini. Nah, insya Allah kalau kita kerja benar-benar untuk mengabdi, untuk pelayanan publik, kita akan terhindar dari kepentingan-kepentingan lainnya kok. Mudah-mudahan itu menjadi bakti baik kami. Yang ketiga, kita juga memperhatikan level-level dari atas sampai bawah. Tadi saya bilang, tidak ada dikotomi antara teknis dengan umum. Tidak ada perbedaan. Teknis itu penting, saya yang layani lebih tinggi ini, jadi saya yang bisa ngalirin air sampai ke pelanggan. Tidak demikian. Bagian umum juga, saya yang nyariin duit, kalau nggak ada duitnya nggak bisa melayani. Sama pentingnya bagian umum dengan bagian teknis, sama pentingnya. Direksi, dewas, hingga tukang sapu sama pentingnya. Sekali-kali datanglah ke PDAM kalau hari Sabtu atau Minggu. Bagaimana kotornya itu kantor. Karena apa? Lahan kita 4 hektar. Tanamannya kita lebih dari 500 spesies. Gitu. Itu kalau hari Minggu kotornya luar biasa. Tapi karena saya sering belusukan ya sekarang udah mulai kelihatan lah. Kantor yang 2 tahun tidak ada pengecetan sekarang udah mulai kelihatan, mulai dicat gitu. Bapak bisa melihat misalnya kantor kita di Cilamaya. Dulu ambruk sampai nyewa, sekarang udah punya kantor sendiri. Di Batu Jaya pintunya nggak ada, ruang pelayanan nggak ada. Gimana pelanggan mau bayar tepat waktu? Sekarang sudah bagus. Dan yang paling fenomenal bisa dilihat, tower PDAM itu ikon Karawang. Oh iya. Berapa puluh tahun? Ya. Isinya lumut, kusem, nggak enak dipandang. Tanpa dicat. Ya. Sekarang saya sudah bangun, malam pun bisa jadi destinasi wisata. Ya, dan itu dari kantor bupati langsung di depan jendela kelihatan. Dan orang rata-rata kalau lewat Karawang yang dilihat apa? Dengan menara sebelah mana? Maka saya sebut sekarang PDAM Tower. Kalau enggak ya Karawang Tower itu. Dan itu menjadi ikon Karawang. Selain Tugu Padi, selain Rengas Dengklok, Tugu Kebulatan Tekad, sekarang ada PDAM Tower. Itu sumbangsih bakti kami. Selain itu juga inovasi-inovasi kami. Selama pandemi Covid kami juga peduli bahwa misalnya kita kasih keringanan 50% untuk sosial umum, 25% sosial khusus. Kita kasih hand sanitizer gratis, kita kasih disinfektan gratis, kita kasih
keran umum cuci tangan gratis, hanya tinggal memelihara. Kita kasih bilik sterilisasi otomatis yang jadi prototipe yang di mana-mana. Meskipun akhirnya kontroversi dengan WHO, no problem, itu bakti kami. Kita kasih pelanggan dengan hadiah motor bagi pelanggan teladan. Jadi kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, semua stakeholder kami pikirkan. Mudah-mudahan ini jadi meningkatkan kita semua. Dan saya yakin kalau kita baik, kembali kepada kita baik lagi kok. Gitu. Apalagi ini perusahaan punya daerah, ini sumbangsih kita hanya untuk daerah. Dan saya merasa tersanjung sekali di Karawang ini tidak membeda-bedakan asal daerah, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, tetapi bagaimana yang terbaik untuk negeri ini. Ya, boleh dikatakan Pak, Karawang itu miniaturnya Indonesia. Ya. Semua etnis ada di sini dan alhamdulillah selama ini ya hidup rukun dan Ya. itu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak bincang-bincang dengan PWI Karawang TV. Siap. Terima kasih informasinya. Juga barangkali sebagai penutup Pak, ada himbauan buat masyarakat Karawang bagaimana, apakah jangan takutlah jadi pelanggan PDAM Tirta Tarum karena memang tarifnya juga tidak mahal, cara masangnya juga, masang jaringannya juga mudah gitu Pak. Silakan Pak. Ya, himbauan kami tidak usah khawatir menjadi pelanggan PDAM Karawang. Itu yang pertama. Kenapa? Saya jamin harga yang paling logis, paling realistis bagi masyarakat Karawang. Tuh. Yang kedua, selama masa pandemi Covid tetap 3M. Pakai masker kalau di luar, ini kecuali kalau lagi wawancara dan kita jaga jarak. Itu. Kemudian juga rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer kalau pada air mengalir. Dan saya ingatkan, air PDAM itu sudah mengalami disinfeksi sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010. Artinya layak untuk cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir pada keran PDAM. Aman. Yang ketiga, jaga jarak. Ya, itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita, dengan keinginan kita yang berbuat yang terbaik untuk masyarakat, termasuk yang akhir-akhir ini kita sampaikan. Di antaranya adalah pemberian SR gratis untuk rumah sejarah di Rengas Dengklok. Oh, iya. Itu kan destinasi wisata. Saya gratiskan aja, gitu. Karena bertahun-tahun nggak ada yang peduli. Kemudian juga WiFi gratis untuk menunjang PJJ. Saya juga dengar keluhan bagi adik-adik atau para pengajar, para pelajar yang sekarang mengalami kesulitan untuk memperoleh akses WiFi atau internet gratis. PDAM menyediakan internet gratis, WiFi gratis di Serambi Masjid Al-Firdaus PDAM Karawang. Boleh Silakan ditambah itu, hadir Pak. selama 3M. Ya. Spot-spotnya bisa ditambah Pak, bukan hanya di kantor PDAM. Insya Allah kami akan evaluasi, tetapi tanpa mendahului dari dinas-dinas terkait yang lebih pada tupoksinya. Ini adalah wujud kepedulian PDAM kepada masyarakat Karawang. Wabil khusus kepada para pelanggan dan seluruh masyarakat Karawang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah, sobat PWI Karawang TV, demikian bincang-bincang kita dengan Dirut PDAM Tirta Tarum Karawang, Bapak M. Soleh. Kita ketemu lagi dengan talkshow berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.